Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi wa tahiyyatul islami hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa man iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat dan kajian Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullahu taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Allah karuniakan ke atas kita semua tanpa terkecuali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas baginda Nabi besar, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas beliau, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang menjejaki langkah salaful ummah ila yaumil qiyamah, yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quranul Karim, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian dan hidupnya, tentu dalam batas dan koridor firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh dengan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekitar 4 minggu yang lalu sudah kita bahas, dan saya malam ini ingin mengakhiri kisah tersebut. Makanya di flyer kita tulis kisah Abdullah ibn Salam bagian keempat sekaligus penutup terakhir daripada kisah Abdullah ibn Salam, dan kita akan membacakan atau akan bercerita insyaallah taala di pertemuan yang akan datang, di bulan yang akan datang, dengan kisah Abu Hurairah insyaallah taala. Sebelum itu kita ingin mengingatkan diri Al-Fakir ilahi taala pribadi dan kita semua bahwasanya kita sudah memasuki 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Dzulhijjah ini, apalagi di 10 hari pertama, menurut kebanyakan atau jumhur mufassirin, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah yang berkaitan dengan Dzulhijjah. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, Allah mengatakan wal fajr, demi fajar, waktu fajar, walayalin ashr, dan demi layalin ashr. Ulama berbeda pendapat tentang penafsiran layalin ashr, tetapi jumhur ataupun kebanyakan mereka mengatakan layalin ashr di sini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan kelas bulan Dzulhijjah itu sendiri dan maqamnya di dalam agama Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berqasam, berfirman dan bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Lalu dalam banyak keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu fihinna ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashr." Tidaklah ada hari-hari yang beramal soleh di hari-hari tersebut lebih Allah cintai ketimbang beramal soleh di malam-malam dan hari-hari 10 hari ataupun malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, bagaimana dengan keutamaan dan amalan jihad fi sabilillah wahai Rasulullah?
Apakah dia tidak lebih baik dari amalan-amalan yang dilakukan orang Muslim sepanjang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Padahal kalau mau dilihat rating daripada kedudukan al-jihad, jihad fisabilillah, sangat-sangat luar biasa sekali pahala yang Allah peruntukkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu balasan yang tertinggi adalah surga bagi orang yang berjihad, manakala jihadnya itu adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam keterangan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jihad itu adalah puncak dari amalan-amalan lahiriah yang dilakukan oleh anggota tubuh seorang muslim. Wa dzurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Puncak dari amalan seorang muslim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah berjihad fi sabilillah. Nah, para sahabat ingin mengkomparasi, membanding-bandingkan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Tentu mereka bertanya tujuannya untuk mengamalkan, bukan sekadar kepo saja seperti sebagian daripada kita zaman sekarang. Nanya ini, nanya itu, ujung-ujungnya tidak dilaksanakan. Tapi tidak untuk sahabat, yang kecilnya dari amalan sunnah tersebut adalah perkara yang bagi mereka kudu atau harus untuk dilakukan. Ada seseorang ditanya, seorang syekh ditanya tentang meninggalkan amalan sunnah dikarenakan itu sunnah. Kemudian syekh ini menukil perkataan salah seorang salaf yang mengatakan, kanu ay as-salaf ya'malunaha li'annaha sunnah. Mereka mengamalkan satu amalan yang bukan wajib dikarenakan itu sunnah, sebagai pelengkap daripada amalan wajib tersebut. Sedangkan kita juga beralasan dengan alasan yang sama, tetapi kita wa nahnul yaum natrukuha li'annaha sunnah. Jadi kata syekh itu, sekarang kita mengerjakan atau meninggalkan yang sunnah itu dikarenakan sunnah. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian, dulu ulama salaf ataupun generasi tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengamalkan satu sunnah itu dikarenakan adalah sunnah, kesunahan yang merupakan pelengkap daripada wajib. Tetapi di zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan sunnah dikarenakan alasan yang sama, karena itu sunnah. Bedanya zaman dulu mengerjakan karena itu sunnah, dan sekarang meninggalkan karena itu sunnah. Kita kembali kepada hadis ini, hadis riwayat Bukhari yang dinukil oleh Imam Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal jihad ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad, apakah tidak lebih baik daripada amalan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Tidak juga dengan amalan jihad fi sabilillah. Rupanya amalan-amalan sunnah yang kita lakukan sepanjang 10 hari bulan Dzulhijjah ini masih lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Tapi kata Rasul ada pengecualiannya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan amalan jihad. Amalan-amalan itu yang dilakukan selain daripada jihad sepanjang 10 Dzulhijjah ini lebih baik daripada jihad, kecuali kata Rasulullah, orang yang pergi berjihad di jalan Allah, pergi dengan membawa jiwanya, raganya, hartanya, semua diangkut dibawa ke medan jihad, falam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak pernah pulang kembali ke tanah airnya, ke keluarganya, ke anak istrinya, alias dia di medan jihad syahid fi sabilillah, maka itu lebih baik daripada dia atau mereka yang mengerjakan amalan-amalan sunnah selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita menghimbau kepada muslimin muslimat sekalian, warga Korpri Raya dan sekitarnya, agar mari kita berlomba-lomba dalam mengejar pahala dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sepanjang 10 malam dan siang bulan Dzulhijjah.
Ada di antara jamaah mungkin yang sudah melazimkan puasa sejak kemarin, karena malam ini sudah masuk malam ketiga Dzulhijjah menurut versi pemerintah, dan insyaallah taala 1 pekan lagi sudah diumumkan oleh pemerintah, versi pemerintah, bahwa kita akan berlebaran tepat di tanggal 27 Mei 2026, yang itu bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1447. Mari, siapa yang mau melazimkan tiap harinya untuk berpuasa, alhamdulillah, fastabiqul khairat. Ada lagi dengan cara berinfak. Masjid sedang membutuhkan banyak infak pembangunan, kurban Idul Adha, apalagi sebentar lagi kita buka TPQ, di sini namanya BBQ, bimbingan belajar Al-Quran, yang itu butuh dana-dana dan donasi daripada muhsinin. Mari, banyak amal-amal soleh yang kiranya bisa kita kerjakan selama 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kisah sahabat Abdullah ibnu Salam yang sudah kita sebutkan namanya dan beberapa klise daripada kehidupan Abdullah bin Salam di minggu-minggu yang lalu, dan kita sudah berada di penghujung daripada kisah Abdullah bin Salam ini, dan malam ini kita akan membacakan satu riwayat yang riwayat ini lumayan agak panjang, yang menunjukkan maqam dan kedudukan Abdullah bin Salam di dalam Islam, serta kabar gembira yang diberitahukan atau dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Salam lewat mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Salam, kemudian diceritakan oleh beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca redaksi hadis atau riwayatnya, dan hadis ini adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 1550, Kitab Fadailis Sahabah, Kitab Fadail, keutamaan sahabat, hadis riwayat Muslim 150. Apa redaksinya? Redaksinya seperti ini. An Kharsyata ibn al-Hur, dari seseorang bernama Kharsyah ibn al-Hur. Qala, Kharsyah ibn al-Hur mengatakan, kuntu jalisan fi halaqatin fi masjidil Madinah. Aku pada satu hari pernah duduk di satu halaqah. Halaqah itu duduk-duduk dalam bentuk lingkaran. Nah, ini halaqah juga ini. Halaqah plus kalau ini, sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol. Halaqah artinya lingkaran kecil atau besar. Jadi di satu hari Kharsyah Ibnul Hur ini pernah duduk di Masjid Nabawi. Tentu duduknya dalam rangka untuk bertalaqi, bermudarasah, belajar Al-Quran, belajar hadis, dan menuntut ilmu di dalam Masjid Nabawi. Qala wa fiha syaikhun hasanul hay'ah. Lalu kata Kharsyah, aku melihat di halaqah ataupun di Masjid Nabawi ada seseorang tua, seorang syekh, seorang yang sudah tua, dan perawakannya bagus, enak dilihat. Wa huwa Abdullah bin Salam. Rupanya syekh itu atau orang tua tersebut adalah Abdullah bin Salam. Baru tahu dia kalau itu adalah Abdullah bin Salam. Qala faja'ala yuhaddithuhum hadithan hasana. Lalu Abdullah bin Salam di situ rupanya sedang memberikan tausiahnya. Sedang ada kajian di Masjid Nabawi pada saat Kharsyah Ibnul Hur masuk ke dalam Masjid Nabawi. Rupanya yang memberikan materi adalah Abdullah bin Salam. Qala falamma qama qala al-qaumu. Lalu ketika Abdullah bin Salam hendak pergi meninggalkan masjid, keluar dari masjid, orang-orang saling berbicara dan mereka mengatakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat seseorang dari ahli surga,
maka lihatlah orang ini. Jadi jamaahnya berbisik-bisik, berbicara. Mereka sedang membicarakan pemateri tadi, ustadz tadi, syekh tadi yang sebentar lagi mau pulang dan keluar dari Masjid Nabawi, sedang membicarakan Abdullah bin Salam. Jadi hukumnya boleh membicarakan kebaikan orang. Ini tidak termasuk daripada ghibah yang diharamkan. Jadi membicarakan kebaikan orang itu baik dalam kondisi orang yang dibicarakan itu tidak tahu atau tahu, maka diperbolehkan. Bapak itu Masya Allah sedekahnya buat masjid misalnya, sekali sedekah 20 apa ini? 20 ribu atau 20 juta, pokoknya 20. Jadi diceritakan kebaikan seseorang itu tidak mengapa. Jadi kata jamaahnya, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Siapa yang ingin melihat seseorang atau potongan orang ahli surga, maka lihatlah orang ini, yaitu Abdullah bin Salam, yang mana Abdullah bin Salam merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Qala faqultu wallah la atba'annahu fala a'lamanna makana baitihi. Kata Kharsyah bin al-Hur, demi Allah aku akan ikuti ia, lalu aku akan tahu di mana rumahnya. Jadi diikuti sampai Abdullah bin Salam pulang ke rumahnya. Qala fatabi'tuhu, lalu diikutilah oleh Kharsyah ibn al-Hur. Fantalaqa hatta kada an yakhruja minal Madinah. Lalu berjalanlah Kharsyah tanpa sepengetahuan Abdullah bin Salam untuk memastikan di mana letak rumahnya Abdullah bin Salam. Rupanya kata Kharsyah, lumayan jauh jarak rumahnya dari Masjid Nabawi, didapati rumahnya hampir-hampir keluar dari kota Madinah. Thumma dakhala manzilahu. Lalu Abdullah bin Salam memasuki rumahnya. Qala, lalu Kharsyah, fasta'dhantu alaihi fa'adhina li. Tahu rumah Abdullah bin Salam, lalu mengetuk pintu rumah Abdullah bin Salam. Lalu aku diizinkan untuk masuk ke rumahnya. Faqala, lalu Kharsyah mengatakan, aku izin untuk memasuki rumah Abdullah bin Salam, lalu diberikan izin. Lalu Abdullah bin Salam bertanya, ma hajatuka ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ini sapaan orang Arab dulu sampai sekarang pun masih berlaku. Ya ibna akhi artinya wahai anak saudaraku, walaupun sebenarnya dia yang dipanggil itu bukan anak saudaranya beneran. Ini kata atau panggilan sapaan kesayangan untuk orang yang tidak dikenal dan posisinya umurnya lebih muda daripada kita. Ya ibna akhi. Atau orang Arab biasa mengatakan ya bunai, wahai anakku, walaupun sebenarnya itu bukan anaknya, panggilan sapaan biasa saja. Qala faqultu lahu sami'tul qauma yaquluna laka. Barusan wahai Abdullah bin Salam, wahai Syekh, saya mendengarkan kajian Anda di Masjid Nabawi. Lalu setelah Anda selesai menyampaikan tausiah dan kajian Anda, orang-orang dari jamaah Anda, murid-murid Anda mengatakan ini dan itu yang kita sampaikan tadi. Mereka mengatakan siapa yang mau melihat seorang dari ahli surga, lihatlah kepada Abdullah bin Salam. Lamma qumta man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hada. Tadi sebelum Anda keluar dari masjid, ada orang yang berkata, siapa yang ingin melihat orang ahli surga, lihatlah kepada Abdullah bin Salam. Ini kemudian kata Kharsyah, fa'ajabani an akuna ma'ak. Lalu dengan hal tersebutlah itu menjadi motivasi bagiku sehingga aku ingin lebih tahu apa sih rahasianya, dan sampailah saya ke rumah Anda ini. Qala, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, Allahu a'lamu bi ahlil jannah. Kata Abdullah bin Salam, Allahu a'lam bi ahlil jannah.
Allah yang lebih tahu siapa yang bakal dan berhak masuk surga atau yang tidak berhak. Dan perkataan Abdullah bin Salam ini tepat dan benar adanya. Kita di beberapa pertemuan mungkin yang sudah lalu, mungkin hampir setahun yang lalu, saya sampaikan di mana-mana di kajian-kajian kita, baik di sini, di Masjid Ad-Du'a, di Masjid Al-Jihad, termasuk belum masuk Masjid Al-Hikmah ya. Masjid Al-Hikmah yang ada di Kedaton, bahwa perkara memasukkan surga, memasukkan orang ke dalam surga, menggolong-golongkan orang ini masuk surga, ini masuk neraka, merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah masuk surga itu potongannya orang yang berjenggot, Pak? Bukan, enggak harus. Apakah dia yang pakai sorban? Enggak harus. Apakah dia yang hafidz Quran? Banyak hafidz Quran yang akhirnya dicemplungkan ke dalam neraka. Ada 3 golongan nanti di hari kiamat yang kita watahsabunahu, kita lihat orang-orangnya baik, kita lihat orang-orangnya enggak ada masalah, kita lihat orang-orangnya terlihat soleh. Padahal 3 golongan inilah yang mula-mula nanti muka mereka diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Siapa di antaranya itu? Qari'ul Quran. Qari'ul Quran itu orang yang ngaji, tapi menurut pemahaman ulama bahwa qari di sini dimaksud adalah hafidz, orang yang menghafal Quran. Lalu di antaranya juga adalah yang berjihad fi sabilillah tadi. Kemudian juga orang yang bersedekah. Jadi orang yang membaca Quran, menghafal Al-Quran, kemudian yang berjihad fi sabilillah, lalu yang banyak sedekahnya juga berpotensi untuk masuk neraka, sebagaimana berpotensi juga untuk masuk surga lantaran niatnya dulu. Apa niatnya ketika dia mengamalkan amalan tersebut? Jadi untuk soal masuk ke dalam surga, memasukkan ke dalam surga dan mengkafling serta menggolong-golongkan ini penduduk surga, ini penduduk neraka, itu hanya hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dalam hadis sahih Bapak Ibu sekalian, ada seorang di zaman Bani Israel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan kepada sahabat bahwa perempuan di zaman Bani Israel yang disebut dalam hadis baghyun min baghaya Bani Israel, ada seorang perempuan, mohon maaf, yang bekerja sebagai baghyun. Kalau kita apa sekarang sini? Baghyun itu perempuan enggak benar, perempuan yang ya seperti itu kerjaannya apa? Perempuan yang gitulah pokoknya. Kata orang sekarang nih WC umum, kata orang. Nah, kerjaannya seperti itu. Jadi tiap hari rumahnya kedatangan terus orderan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW ceritakan di hadis tersebut, ketika dia berjalan, dalam riwayat lain bahwa ini adalah seorang laki-laki, dalam riwayat lain disebutkan seorang perempuan, baghyun, perempuan yang seperti itulah. Nah, jadi dia melihat ketika di jalan ada seekor anjing, hadisnya sangat masyhur sekali, anjing yang kehausan. Lalu dia turunlah ke tempat atau mata air yang agak turun tempatnya, kemudian dia ambil air itu dengan sepatu ataupun sendal yang dia punya. Lalu dia naik, lalu dia kasih itu anjing itu air dari sepatu yang sudah diisi air oleh si perempuan tadi. Rasulullah mengatakan fasyakarallahu laha, lalu Allah berterima kasih kepada perempuan baghyun itu yang kebiasaannya seperti itu, membuka 24 jam pintu rumahnya untuk siapapun dari laki-laki. Allah berterima kasih kepada si perempuan tadi karena amalannya yang terlihat sepele, tetapi ulama mengatakan karena dia ikhlas mengamalkan dan dia berbuat seperti itu karena tidak dilihat oleh siapapun kecuali ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fa'adkhalaha Allahul jannah.
Lalu setelah Allah berterima kasih, Allah Subhanahu wa taala tetapkan perempuan ini sebagai salah seorang dari penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hadis juga yang pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Ada jamaah al-jihad di sini. Ada Pak Demanto, pernah kita ngobrol atau ceramah waktu itu tentang dua orang yang bersaudara di zaman Bani Israel. Yang satunya taat sekali beribadah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Kemudian satunya lagi dari saudara kandungnya ini yang tiap hari nggak pernah teler terus, maksiat terus, entah apa jenis maksiatnya, pokoknya banyak maksiatnya, sehingga ditegur oleh saudaranya yang taat ini, udahlah berhenti, jangan mojok lagi. Dahlah berhenti, jangan lakukan itu lagi. Ini mendatangkan murka dan kehinaan di dunia dan akhirat. Kemudian sekali ditegur, kemudian berkali-kali, saking jengkelnya saudaranya yang taat ini, lalu dia melontarkan satu kalimat yang sungguh, kata Abu Hurairah, mencelakakan dunia dan akhiratnya, memupuskan semua amal solehnya sehingga tidak berbekas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata laki-laki ini, saudaranya ini? Wallahi sayudkhilukallahu nar. Allah akan memasukkanmu ke dalam neraka. Dalam riwayat disebutkan lan yudkhilakallahul jannah. Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga sedikit pun. Lalu Rasulullah bersabda, dimatikanlah mereka ini, lalu nanti di hari kiamat bertemulah mereka berdua dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man alladhi yata'alla 'alayya li fulanin alla aghfira lahu fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak." Siapa yang dulu di dunia, padahal orangnya dua-duanya di depan Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah bersumpah ya ta'alla alayya. Jadi hadisnya disebut dengan hadithul muta'alli ala Allah, hadis orang yang bersumpah atas nama Allah. Siapa yang dulu di dunia pernah bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengampuni dosa si fulan dan fulan, mana orangnya? Rupanya di depan Allah Subhanahu wa taala itulah dua orang itu terpampang. Kamu masuk surga. Kamu yang sudah bilang demi Allah tidak masuk surga, kamu yang masuk neraka. Malah yang ini dimasukkan ke dalam neraka, yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga dan masuk neraka itu karena rahmat Allah. Semoga kita masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikumpulkan dengan keluarga-keluarga kita insyaallah di dalam surga. Jadi kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, kalau mau minta sesuatu, mintalah yang tinggi-tinggi. Kalau mau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Surga apa itu? Surga apa namanya? Surga Firdaus. Enggak pakai Pak. Surga Firdaus. Nanti pakai Pak lagi, surga Pak Firdaus. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kata Abdullah bin Salam, sebentar lagi kita habiskan, kemudian kalau ada yang bertanya berkaitan dengan surga neraka ini atau mimpi, karena ini konteksnya mimpi Abdullah bin Salam, akan kita buka ruang diskusi dan bertanya nanti. Kemudian kata Abdullah bin Salam, wa sa'uhadditsuka mimma qalu dzalik. Saya akan kasih engkau wahai Kharsyah bin Hur bocoran kenapa orang-orang banyak bercerita tentangku, berkata mereka tentangku seperti itu. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, inni bainama ana naim. Lalu aku bercerita, Abdullah bin Salam dengan mengatakan, ketika aku sedang tertidur. Jadi ini mimpi. Idh atani rajulun. Lalu ketika dalam mimpi itu ada seseorang yang mendatangiku. Faqala li qum. Lalu orang itu mengatakan, bangun, berdiri. Jadi berdirilah dia, tapi dalam kondisi dia tidur masih. Fa akhadha bi yadi fantalaqtu ma'ahu. Lalu aku dibawa jalan-jalan oleh orang tersebut. Qala fa idza ana bi jawadin an shimali. Lalu ketika berjalan aku dihadapkan dengan dua jalan, satu sebelah kiri,
satunya lagi kanan. Qala fa akhadtu li akhudha fiha. Lalu aku hampir saja mau lewat jalan sebelah kiri. Faqala li la ta'khudh fiha fa innaha turuqu ashabis shimal. Jangan engkau, kata orang yang tadi bangunin dia kemudian ngajak dia jalan, jangan engkau tempuh jalan itu karena itu merupakan jalan ashabis shimal, jalan orang-orang ashabis shimal, golongan kiri. Golongan kiri nanti di hari kiamat ada dua golongan. Satu namanya ashabus shimal, golongan kiri. Satu lagi namanya ashabul yamin. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya di antaranya ayat di surat Al-Waqiah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Kemudian ashabus shimal juga disebutkan di dalam surat yang sama. Wa ashabus shimal, saya bacakan ini, nanti Bapak Ibu lihat transliterasinya, terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, karena kalau mau diterjemahkan waktunya nggak cukup. Di dalam surat Al-Waqiah, satu di sekitar ayat keberapa itu? 20-an. Coba cari 27-an sampai 30-an itu tentang ashabul yamin. Nanti di ayat sekitar 40-an, 40, 42, 43 kurang lebih itu tentang ashabus shimal. Nanti mereka dapat apa, siapa mereka, akan kita dapatkan informasinya secara gamblang di surat Al-Waqiah. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim, dan seterusnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran ashabul yamin dan ashabus shimal dalam surat Al-Waqiah. Jangan, kata orang tersebut, jangan engkau lewat jalan sebelah kiri karena itu adalah jalannya orang-orang golongan ashabus shimal, yang pasti tempat mereka adalah di neraka. Kemudian qala fa idza jawadun manhajun ala yamini, lalu aku lihat lagi di sebelah ada jalan lurus ke kanan. Faqala li khudha huna, orang tadi mengatakan lewat sini. Meriki. Fa ata bi jabalan, lalu jalan agak lama jalannya, lalu Abdullah bin Salam melihat ada gunung yang tinggi menjulang. Faqala li is'ad, orang tersebut mengatakan naiklah gunung ini. Qala faja'altu idza aradtu an as'ada kharartu ala isti, aku lakukan berkali-kali supaya aku bisa naik ke gunung tersebut, tetapi berkali-kali aku naik gunung, rupanya aku tidak bisa, malah aku jatuh terduduk di atas bokongku. Qala hatta fa'altu dzalika mirara, berkali-kali aku usahakan untuk supaya naik dan berada di puncak gunung tersebut, aku tidak bisa, tidak sampai. Qala thumma intalaqa bi hatta ata bi amudan, lalu orang itu tetap berjalan denganku, membawaku di jalan sebelah kanan tadi setelah kejadian gunung tadi, terus sampai orang itu membawakan untukku satu tiang, ra'suhu fis sama' wa asfaluhu fil ard, sangat tinggi menjulang sehingga tidak terlihat sampai ke langit, dan di bumi sampai ke langit itu saking panjangnya. Fi a'lahu halaqah, aku lihat di atas langit itu di tiang tersebut ada pegangan. Faqala li is'ad fawqa hadha, lalu orang tadi setelah mengatakan naiklah gunung, dicoba oleh Abdullah bin Salam tidak bisa. Kali ini orang tadi mengatakan naiklah tiang ini. Qala faqultu kaifa as'adu hadha wa ra'suhu fis sama', gimana saya bisa naik karena tiangnya tinggi sekali menjulang ke langit. Qala fa akhadha bi yadi fazajala bi, lalu orang itu memegang tanganku kemudian dilemparkan aku ke atas sehingga aku terlempar ke atas tinggi. Qala fa idza ana muta'alliqun bil halaqah, lalu tiba-tiba saking kerasnya lemparannya itu aku sudah bisa memegang pegangan halaqah, itu semacam pegangan ya yang bulat di atas tiang tersebut. Tiba-tiba sudah bisa memegang tiang tersebut. Qala thumma daraba al-amuda fa kharra, lalu orang tadi mendorong
tiang itu, lalu tiang itu jatuh. Qala wa baqitu muta'alliqan bil halaqah hatta asbahtu. Lalu aku tetap berada di atas langit tanpa tiang, tetapi masih berpegangan pada halaqah tadi, pada pegangan tadi. Qala fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qasastuha alaihi. Lalu aku tetap berada di situ, di atas itu dengan pegangan tersebut sampai subuh hari, sampai Abdullah bin Salam terbangun. Rupanya mimpinya panjang sekali, mimpinya lama. Lalu di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqasastuha alaihi. Dan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, selingan karena enggak ada di sini, enggak disebutkan, bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bermimpi dengan mimpi yang indah, yang baik, maka biasanya beliau umumkan mimpi itu setelah solat. Lalu kebiasaan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam apabila setelah solat di subuh hari, maka beliau biasanya menghadap para sahabat, kemudian bertanya, man ra'a minkum ru'ya, siapa di antara jamaah sekalian yang mimpi malam ini dengan mimpi yang baik. Jadi ini merupakan kebiasaan Nabi SAW yang beliau rutinkan kepada sahabat. Bisa jadi mimpi itu membawa pertanda, apalagi mimpinya adalah datang dari mimpi seorang muslim. Oleh karena itu mimpi itu enggak sembarang orang bisa mentakwilkan atau mentafsirkan, karena mimpi itu bisa menafsirkan mimpi. Kan dalam Quran ada disebutkan mimpi-mimpi beberapa orang dalam surat Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut, ya Pak ya. Makanya itu tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Ta'birur ru'ya namanya dalam bahasa Arab, istilahnya ta'birur ru'ya. Jadi orang yang menafsirkan mimpi itu ya haruslah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, batinnya baik, luarnya baik, zahirnya baik, batinnya baik. Jadi tidak sekadar dia bisa jago mengait-ngaitkan mimpi itu dengan fenomena tertentu, tidak. Ada satu cerita tentang Muhammad bin Sirin. Dia menafsirkan mimpi dua orang yang mimpi mereka berdua itu sama, tapi yang satu ditafsirkan dengan tafsir yang baik, yang satu tidak. Ketika ditanya, kenapa engkau tafsirkan dengan tafsiran yang berbeda wahai Imam, wahai Muhammad bin Sirin? Karena yang pertama, ra'aitu simas salah fi wajhi, aku melihat aura semburat kebaikan, kesolehan di wajahnya yang satu ini, yang satu itu tidak. Jadi ada orang, Bapak Ibu sekalian, datang ke Muhammad bin Sirin, lalu dia mengatakan, saya ini mimpi malam tadi sedang azan. Mimpinya apa? Lagi azan. Lalu Muhammad bin Sirin mengatakan, satahuj insyaallah. Ini pertanda kalau kamu nanti akan diberikan kemuliaan Allah, dipanggil untuk berhaji. Enggak lama datang lagi orang yang lain. Wahai Syekh, Ustadz, saya mimpi malam tadi azan. Yang tadi mimpi azan, kemudian ditafsirkan oleh Muhammad bin Sirin bahwa orang ini akan berhaji. Dan yang kedua datang, ya Syekh, saya mimpi malam tadi saya azan mimpinya. Azan? Iya. Mohon maaf, mimpi kamu ini pertanda kamu akan dibawa ke mahkamah, ke polisi, tangan kamu akan dipotong. Tangan kamu akan dipotong. Yang satu tafsirnya adalah bakal naik haji dengan mimpi yang sama tadi. Yang satu akan dipotong. Kemudian ditanya alasannya, Muhammad bin Sirin mengatakan, yang pertama tadi aku lihat aura kebaikan di tubuhnya, sehingga aku ingat firman Allah, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala, dalam surat Al-Hajj. Lalu yang kedua ini, aku melihat aura ketidakbaikan, auranya jelek dalam dirinya, sehingga aku ingat firman Allah,
thumma adzana muadzinun ayyuhal 'iru innakum ayyatuhal 'iru innakum lasarikun dalam surat Yusuf. Aku ingat cerita tentang Nabi Yusuf yang ketika saudara-saudaranya itu diteriakkan bahwa mereka adalah komplotan pencuri. Kata Muhammad bin Sirin, padahal mimpinya sama Bapak Ibu sekalian. Yang satu mimpi azan, yang ini mimpi azan. Yang satu ditafsirkan adalah dia bakal naik haji, yang satu bakal dipotong tangannya. Allahu a'lam. Faqala amma turuqu allati ra'aita an yasarika fahiya turuqu ashabis shimal. Kemudian datang kepada Rasul, Rasul menjelaskan tafsir mimpinya apa. Kalau Rasul yang menafsirkan, selesai urusan, pasti 100% insyaallah taala. Dan Rasul juga memiliki beberapa kejadian yang seperti ini juga, mimpi. Seperti misalnya di dalam peristiwa perang Uhud, beliau mimpi, diantaranya adalah beliau melihat ada sapi yang disembelih perutnya, mati karena di black perut sapi itu atau digorok. Kemudian Nabi SAW hanya mengatakan, saya melihat ini satu kebaikan. Rupanya setelah kejadian perang Uhud, rupanya tafsirnya maksudnya adalah beberapa sahabat, salah satu termasuk diantaranya pamannya Nabi SAW, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, digorok dan disembelih atau dimutilasi oleh orang-orang Quraisy. Baik. Amma turuqu allati ra'aita an yasarika fa hiya turuqu ashabis shimal. Jalan sebelah kiri yang kamu hampir ke sana, maka sesungguhnya itu adalah jalan ashabus shimal, golongan kiri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Salah satunya di dalam surat Al-Waqiah tadi. Wa amma turuqu allati ra'aita an yaminika fa hiya turuqu ashabil yamin. Yang sebelah kanan jalan ashabul yamin yang Allah sebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Wa ammal jabal fahuwa manzilus syuhada. Dan adapun penampakan gunung yang engkau lihat dan engkau coba untuk menaikinya dan kamu tidak bisa menaikinya, maka itu adalah tempat khusus bagi orang-orang yang mati syahid, dan kamu tidak bisa karena kamu tidak ditakdirkan untuk mati syahid. Karena Abdullah bin Salam nanti meninggalnya mati biasa saja, tidak dalam keadaan perang. Walan tanalah, kamu tidak akan mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Wa ammal amudu fahuwa amudul Islam. Kemudian tiang itu adalah tiang Islam. Wa ammal urwatu fahiya al-urwatul Islam. Kemudian halaqah ataupun pegangan di atas langit yang engkau pegang meskipun tiang itu sudah roboh, maka itu adalah urwatul Islam, pegangan ataupun tali Islam. Walan tazala mutamassikan biha hatta tamut. Dan di ujung hadis ini Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah bin Salam, engkau akan tetap terus istiqamah dengan Islam sampai engkau mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Sudah habis ya Pak? Azan sudah. Ini saja, berarti tidak ada pertanyaan. Kita serahkan kepada moderator. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak.